Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Bu Aulia selalu berharap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pada pertemuan pertama pembelajaran IPA di kelas 6, Bu Aulia akan menyampaikan materi IPA tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Aulia sampaikan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini terlihat makhluk hidup di sekitar kita banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti halnya tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Di sini terdapat manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber makanan dan energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, sebagai pengikat air tanah dan juga peneduh keindahan bagi bumi. Nah, setelah mengetahui manfaat tumbuhan, mari kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan pelajari terlebih dahulu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu? Sebelumnya kita akan belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota, berikutnya adalah kepala sari, kemudian ada benang sari, lalu ada juga kepala putik dan tangkai putik. Selanjutnya ini adalah kelopak bunga, lalu ini merupakan bakal biji, dan ini adalah dasar bunga ya anak-anak. Dan yang terakhir ini merupakan tangkai bunga. Itulah bagian-bagian daripada bunga. Nah, proses perkembangbiakan generatif seperti berikut ini ya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Ingat, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di bagian ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan itu dinamakan dengan zigot. Kemudian zigot itu akan berkembang menjadi sebuah lembaga. Lembaga ini merupakan bakal biji yang nantinya akan menjadi biji, lalu menjadi bakal buah, dan kemudian menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berkembang di dalam biji itu nantinya akan ditanam dan akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, itulah tadi proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan ya.
Anak-anak, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah contohnya tumbuhan padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi tanaman yang lainnya, yaitu tanaman yang memiliki ciri bunga dan juga berbuah. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya tumbuhan mangga, jambu, dan bunga turi. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Contohnya tumbuhan jagung, padi, dan kelapa. Ketiga, ada yang disebut dengan penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Contohnya tumbuhan melinjo, kamboja, dan pinus. Dan yang keempat ada penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Contohnya tumbuhan jambu batu merah dan jambu batu putih. Berikutnya, perantara penyerbukan bisa melalui dengan bantuan hewan, dengan bantuan angin atau terbawa angin, dengan bantuan air, dan dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia yaitu pada tumbuhan vanili. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak secara generatif juga berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada perkembangbiakan secara vegetatif alami dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Maka dari itu, yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Di sini ada yang pertama nanas. Nanas berkembang biak secara vegetatif alami yaitu dengan pembibitan tunas. Selanjutnya ada pohon pisang. Berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang, pohon yang disebut dengan tunas. Selanjutnya ada gambar bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis karena memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya bakal untuk tumbuh tunas. Selanjutnya kentang. Kentang berkembang biak dengan cara umbi batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Berikutnya ada wortel. Wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Akar ini yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di dalam tanah. Selanjutnya ada tumbuhan stroberi. Stroberi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini merupakan batang yang menjalar di bawah tanah atau di atas permukaan. Selanjutnya ada tumbuhan jamur dan tumbuhan paku. Berkembang biak dengan cara spora. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Dan selanjutnya ada cocor bebek. Cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Nah, yang menarik di sini ada ganggang hijau. Ganggang hijau merupakan tumbuhan uniseluler atau bersel satu. Ganggang hijau ini berkembang biak dengan cara membelah diri.
Nah, inilah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami ya anak-anak. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif buatan dan biasanya dilakukan oleh manusia seperti pertama mencangkok. Tahap-tahap dalam mencangkok. Pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Lalu, kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Keempat, setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutupi oleh plastik. Dan terakhir, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Nah, namun mencangkok ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Berikut merupakan contoh beberapa tanaman yang dapat dicangkok, misalnya pohon rambutan, mangga, dan belimbing. Selain mencangkok, ada juga menyambung atau mengenten. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh memiliki tanaman yang sifat unggul. Tahap-tahap dalam menyambung atau mengenten. Pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf P untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf P terbalik untuk batang atas. Contoh tanaman yang dapat disambung atau mengenten yaitu pohon mangga, kopi, dan bunga kemboja. Berikutnya dengan cara menempel atau okulasi. Tujuan utama menempel atau okulasi yaitu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Tahap-tahap dalam menempel atau okulasi. Pertama, iris kulit batang induk. Setelah itu, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Dan ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan menempel atau okulasi yaitu pohon mangga, jeruk, dan durian. Berikutnya yaitu dengan cara stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Tahap-tahap dalam stek yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Lalu, tanam hasil potongan tersebut simpan di tanah yang subur dan akar nanti akan muncul dari batang dan muncul tumbuhan baru. Nah, stek ini dapat dibedakan menjadi dua, ada stek batang dan stek daun. Contoh stek batang yaitu ketela pohon dan tebu, sedangkan stek daun yaitu cocor bebek dan bunga sania. Berikutnya yaitu ada dengan cara merunduk. Merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utama yaitu harus masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan dengan merunduk yaitu bunga alamanda, bunga mawar, dan bunga melati. Jadi, anak-anak, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup
Dalam hal ini, tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah kalian, yang pertama, amatilah lingkungan di sekitar rumahmu. Temukan salah satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Lalu, gambarlah bagian-bagian bunga tersebut dan tuliskan cara penyerbukannya ya. Nah, kalian bisa tuliskan di tempat seperti contoh berikut ini. Gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya. Lalu, untuk tugas yang kedua yaitu coba kalian amati di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Carilah beberapa tanaman lalu kalian tuliskan bagaimana cara perkembangbiakannya. Seperti contoh berikut ini ya. Nama tanaman, cara perkembangbiakan dan keterangannya. Misalnya nama tanamannya kita tuliskan kentang. Cara berkembang biaknya kentang yaitu dengan cara vegetatif alami dan yaitu dengan umbi batang. Lalu contoh yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara vegetatif alami yaitu dengan cara umbi lapis. Nah, kalian bisa cari tahu tanaman lainnya dan tulis di buku latihan kalian ya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.